Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak? Baik, bersama saya Pujian Lestari akan belajar tentang IPA. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 1 Kongen. Semoga kalian bisa menuntut ilmu dan baik di sini. Pelajaran pertama atau materi pertama IPA itu adalah objek IPA dan pengamatannya. Baik, sebelum kita lebih detail ke objek IPA, kita harus mengetahui dulu apa itu IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam itu mempelajari segala sesuatu yang ada di alam sekitar kita. Kita bisa dilihat di sini atau di sekeliling kita. Oke, ilmu pengetahuan alam itu dibagi menjadi 3, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Jika saat SD kita belajar IPA itu hanya IPA saja, tapi di SMP kita akan mempelajari ketiganya. Baik, apa itu fisika? Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang unsur-unsur dasar alam semesta, gaya yang bekerja di dalamnya, dan akibat-akibatnya. Fisika juga mempelajari fisik sifat meliputi gaya gerak, gaya, energi, zat panas, bunyi, cahaya, serta struktur atom. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul kehidupan, bagaimana kehidupan berlangsung, bagaimana manusia hidup dan bertahan hidup, bahkan bagaimana makhluk hidup setelah mati. Biologi juga mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga adalah kimia. Apa sih kimia itu? Kimia adalah ilmu yang mempelajari penyusunan materi, sifat-sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang terlibat di dalam perubahan materi tersebut. Kita akan mempelajari tentang objek-objek IPA. Objek IPA dibagi menjadi 2. Yang pertama, biotik. Biotik adalah objek IPA yang terdiri dari makhluk hidup seperti bernafas, bergerak, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, dan sebagainya. Kira-kira dari ciri-ciri tersebut, pada gambar apa saja sih yang merupakan objek biotik? Berikut adalah objek biotik. Apakah kalian ada yang benar? Baik, yang kedua adalah abiotik. Abiotik, objek IPA yang terdiri dari benda-benda tak hidup atau benda-benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ada apa saja pada gambar? Yang pertama ada air, ada matahari, ada tanah, udara, dan kayu. Baik. Nah, sekarang ada yang tahu tidak yang diperlukan dalam menyelidiki IPA atau pengamatan IPA? Nah, dalam penyelidikan IPA itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengamatan. Apa sih pengamatan itu? Pengamatan adalah proses pengumpulan data dan informasi tentang benda yang kita selidiki atau kita amati. Nah, dalam pengamatan
kita dapat dibantu dengan indera ataupun alat pengamatan, contohnya mikroskop, voltmeter, dan sebagainya. Nah, jika digambar itu ada kakak-kakak tingkat kalian yang sedang melakukan pengamatan, yaitu tentang anatomi sebuah hewan. Di situ adalah hewannya ayam. Oke, yang kedua adalah membuat inferensi. Nah, membuat inferensi itu adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menentukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat sebuah hipotesis atau dugaan sementara. Nah, contohnya tadi kakak-kakak tingkat kalian itu mengamati anatomi hewan. Berarti membuat inferensinya bisa ciri-ciri ataupun anatomi yang berada di dalam tubuh hewan tersebut. Oke. Yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Nah, bisa mempresentasikan di depan teman-teman maupun membuat sebuah laporan. Nah, setelah mengkomunikasikan, penjelasan dirumuskan dengan baik. Langkah-langkahnya yaitu ditulis ataupun secara lisan. Nah, lisan tadi dengan mengkomunikasi atau mempresentasikan di depan kelas. Secara tulis bisa membuat laporan. Nah, data-data yang dapat kita gunakan untuk mengkomunikasikan yaitu seperti tabel, grafik, bagan ataupun gambar. Jadi untuk mengkomunikasikan itu dapat menggunakan tabel, grafik, bagan ataupun gambar untuk mempermudah. Seperti itu. Sudah tahu belum kegunaan mempelajari IPA? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit kegunaan mempelajari IPA. Yang pertama, kita dapat memahami hal-hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, atau mengapa lama siang dan malam di setiap daerah atau negara itu berbeda. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, jika di daerah kita tidak ada air bersih, maka kita dapat mendapatkan air bersih dari air keruh. Dengan cara apa? Dengan cara filtrasi atau penyaringan. Yang ketiga, bersifat logis dan sistematis. Misalnya, jika data seperti ini, maka apa sih kesimpulannya? Jika memiliki masalah seperti ini, apa sih solusinya? Seperti itu. Oke. Yang keempat, dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah tanaman yang ditanam akan tumbuh? Apakah tanaman yang kita budidayakan bisa tumbuh sehingga dapat menunjang kehidupan? Baik, materi untuk hari ini selesai. Ibu harap kalian bisa mengerjakan tugas di rumah masing-masing, yaitu objek pengamatan IPA. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah siapkan buku dan alat tulismu. Yang kedua, amatilah 5 objek biotik yang ada di sekitar kalian. Oke. Yang ketiga, buatlah inferensi dari hasil pengamatanmu. Yang keempat, tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel. Baik, di sini sudah ada contohnya ya, anak-anak. Contohnya, tuliskan pada buku kalian nama, kelas, mapel, hari dan tanggal kalian mengumpulkan. Kemudian di sini sudah ada contoh tabelnya, ada nomor, ada nama hewan atau tumbuhan, dan ciri-cirinya. Contohnya,
Jika di sekelilingmu ada sapi, ciri-ciri sapinya seperti apa? Contohnya, berkaki 4, berwarna coklat, dan sebagainya. Oke. Nomor 5 adalah tugas dikerjakan di buku tugas. Ingat ya, di buku tugas. Buku tugas tidak boleh dicampur dengan buku tugas yang lain. Dan yang terakhir, berilah identitas nama. Nah, seperti di atas tabel ini ada nama, kelas, hari, dan tanggal di atas tabel hasil pengamatanmu. Dan yang terakhir, tugas dikirim di classroom, grup classroom kelas masing-masing. Tidak dikirim di WhatsApp. Ya, Ibu sarankan untuk tidak mengirim di WhatsApp. Jadi diusahakan cari sinyal yang stabil, yang bagus, paket datanya harus ada. Jadi mudah dalam mengirim tugas. Oke. Baik, materi untuk hari ini telah selesai dan selamat mengerjakan tugas di rumah. Tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.